Baik, selamat pagi semua, salam jumpa, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pagi ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk merenungkan tema lanjutan dari seri pengajaran spiritualitas Santa Teresa dari Avila, yaitu bagian yang kedua tentang kerendahan hati. Kita ingat bagian yang pertama waktu itu adalah tentang kelepasan atau detachment. Dan hari ini kita akan merenungkan kerendahan hati sebagai jalan menuju Allah. Jadi kerendahan hati adalah jalan yang aman menurut Santa Teresa dari Avila untuk bisa menuju kepada Allah. Tanpa kerendahan hati, orang tidak akan sampai kepada Allah. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan salah satu pilar penting dalam ajaran spiritual dari Santa Teresa dari Avila. Bagi Santa Teresa, doa dan persatuan dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin tanpa fondasi kerendahan hati. Saya ulangi kembali bahwa bagi Santa Teresa Avila, doa dan persatuan dengan Tuhan tidak akan mungkin bisa dicapai tanpa dilandasi atau memiliki fondasi kerendahan hati. Doa-doa kita, perjuangan spiritual kita tidak akan sampai pada progres yang baik, tidak akan sampai pada tingkat yang mendalam jika kita tidak rendah hati. Dalam bahasa Santa Teresia, kanak-kanak Yesus sangat bagus sekali. Kerendahan hati itu diumpamakan seperti orang yang tahu berterima kasih, orang yang mau membuka dirinya, sadar pada kehendaknya, sadar pada dirinya, sehingga dia mampu menangkap maksud Allah di dalam dirinya. Santa Teresa menulis dalam Puri Batin atau Interior Gestal bahwa kerendahan hati itu mengetahui siapa kita di hadapan Allah dan siapa Allah bagi kita. Jadi bukan persoalan kerendahan hati itu saya mengutamakan orang lain ataukah kerendahan hati itu saya menjadi nomor dua, nomor tiga, dan seterusnya. Tetapi menurut Santa Teresa dari Avila, kerendahan hati itu adalah kesadaran mengetahui siapa kita di hadapan Allah dan siapa Allah bagi kita. Bukan persoalan saya ini supaya jangan dilihat sombong dan lain sebagainya, tetapi kesadaran itulah yang membentuk kepribadian saya, kesadaran siapa diri saya ini yang membuat saya mendahulukan orang lain. Maka kerendahan hati untuk Santa Teresa adalah sesuatu yang sangat mendalam. Kerendahan hati adalah kesadaran akan kebenaran diri. Jadi kerendahan hati itu kesadaran akan kebenaran diri sendiri pada tempat yang pertama. Kerendahan hati adalah hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu, Santa Teresa mengajarkan bahwa kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan. Ya, merendahkan diri seperti yang saya katakan tadi. Misalnya saya memiliki kapasitas atau kemampuan, saya memiliki talenta yang luar biasa, lalu supaya orang tidak melihat saya sombong atau orang tidak mengatakan ini dan itu, maka saya tidak menggunakan talenta saya. Itu bukan kerendahan hati. Tapi kerendahan hati yang sebenarnya justru menggunakan talenta itu sebagai rasa syukur kepada Allah dan mengembangkan talenta itu demi kebaikan sesama dan demi diri sendiri. Maka Santa Teresa mengatakan bahwa kerendahan hati itu bukan berpura-pura menjadi kecil. Kita tidak sedang berpura-pura menjadi orang yang lemah, orang yang tidak tahu apa-apa. Itu justru bukan kerendahan hati, bukan kebenaran, tetapi sebuah kebohongan. Kerendahan hati adalah hidup dalam kebenaran, artinya menyadari bahwa segala kebaikan datang dari Tuhan dan kelemahan kita tanpa Dia tidak ada apa-apanya. Jadi kita menyadari kebaikan Tuhan, semua itu adalah anugerah dari Tuhan seperti yang kita doakan dalam doa pembuka tadi, dan kita menyadari kelemahan kita dan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan.
Santa Teresa berkata, seluruh bangunan doa rohani harus berdiri di atas kerendahan hati. Semakin tinggi bangunan rohani itu, maka semakin kuat dasar itu harus ditanam. Ketika kita mau maju dalam kehidupan rohani yang semakin mendalam, dalam bahasa spiritual dan teologinya Duk in Altum, seperti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, untuk tidak menjadi orang yang beriman biasa-biasa, tetapi menjadi orang yang beriman yang sungguh luar biasa, artinya sangat mendalam, berakar, dan itu dibutuhkan satu hal, yaitu kerendahan hati. Petrus mengatakan, "Guru, tinggalkan aku karena aku orang berdosa." Dia menyadari ketika dia semakin masuk ke dalam, menemukan Tuhan di dalam kedalaman jiwanya, maka di sana Petrus merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Kesadaran akan kerapuan diri inilah yang membuat jiwa berpegang lebih erat kepada Tuhan. Kerendahan hati membuka pintu doa. Menurut Santa Teresa, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa berdoa dengan baik. Dalam pengalaman Santa Teresa, banyak orang ingin berdoa mendalam, tetapi tidak maju-maju. Kenapa doa saya ini rasanya biasa-biasa? Kenapa di dalam doa saya merasa kosong? Kenapa di dalam doa saya merasa bosan? Nah, Santa Teresa mengatakan bahwa dalam pengalaman ini orang tidak maju di dalam doa karena tidak maju dalam kebajikan kerendahan hati. Alasannya karena kesombongan yang tersembunyi, ingin terlihat rohani, ingin dihargai atau merasa sudah cukup suci. Pelayanan di mana-mana, mengikuti kelompok-kelompok doa, aktif dalam gereja, tetapi sebenarnya relasi dengan Tuhan itu sangat renggang. Bahkan keintiman bersama dengan Tuhan itu tidak ada. Maka semua usaha yang dia lakukan hanya berbuah pada kesombongan yang tersembunyi. Adalah sebuah kesombongan tetapi tersembunyi. Teresa menegaskan doa sejati hanya berkembang dalam hati yang rendah. Merendahkan hati, bukan merendahkan diri. Ya. Rendah hati. Hati yang mau belajar. Jadi rendah hati artinya mau belajar. Mau dibentuk oleh Allah. Mau mengakui kesalahan dan tidak merasa paling benar. Kerendahan hati ini membuat kita menjadi jujur di hadapan Tuhan. Tidak menutup-nutupi luka, bahkan berani jujur terhadap luka, terhadap kekecewaan, entahkah kekecewaan terhadap Tuhan maupun terhadap sesama, tapi kita berani terbuka, meskipun Tuhan Maha Tahu, tapi butuh juga afirmasi di dalam diri kita, pengakuan dari diri kita. Itu namanya kerendahan hati. Jujur di hadapan Tuhan, tidak menutup-nutupi luka, tidak membela diri, tetapi membiarkan Allah menyembuhkan luka kita. Kerendahan hati adalah jalan kedekatan dengan Kristus. Yesus sendiri adalah teladan kerendahan hati. Ia bersabda, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus mengatakan bahwa dia lemah lembut dan rendah hati. Maka kita diajak untuk belajar dari Yesus. Kira-kira karakter kerendahan hatinya itu seperti apa? Kerendahan hati yang dimaksudkan oleh Yesus itu seperti apa? Itu kita perlu belajar dari sang guru kerendahan hati kita. Santa Teresa menekankan bahwa semakin seseorang meneladani Kristus atau menyerupai Kristus di dalam segalanya, maka kita semakin dekat dengan Allah, terutama dalam kerendahan hati. Yesus tidak pernah menonjolkan dirinya. Ketika dia membaca teks kitab Nabi Yesaya di Nazaret, dia tidak langsung mengajar seperti di tempat-tempat lain. Seperti bukan di bait Allah. Yesus mengajar di banyak tempat, bukan hanya di sinagoga, bukan hanya di bait Allah. Tetapi ketika Yesus mengajar di dalam bait Allah, di sinagoga, dia tahu diri, ada otoritas, ada pejabat yang memiliki hak untuk mengajar di sana. Ada guru-guru Yahudi, para rabi, yang ditunjuk untuk mengajar di setiap sinagoga-sinagoga. Maka Yesus yang bukan rabi, meskipun dia rabi yang dalam arti lain, yang tidak ditunjuk
oleh institusi Mahkamah Yahudi, lalu dia karena tahu diri maka dia tidak mengajar di sana tapi duduk, dan dikatakan semua mata memandang dia. Artinya orang mau mendengar apa penjelasan dari yang teks yang baru saja dia baca itu. Orang ingin mendengar pengajaran Yesus seperti di Kapernaum, seperti di tempat-tempat lain, seperti khotbah di bukit dan lain sebagainya. Yesus tahu diri. Kita pun diajak untuk tahu diri ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Sebab Allah tinggal bersama orang yang rendah hati, bukan dengan orang yang angkuh. Orang angkuh tidak akan maju dalam hidup rohani karena merasa dirinya pintar, merasa dirinya penuh, merasa dirinya sudah sempurna. Sehingga Allah tidak memiliki tempat di dalam dirinya, dia tidak memberikan dirinya untuk dibentuk oleh Allah itu sendiri. Menghayati kerendahan hati dalam hidup sehari-hari. Saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman Santa Teresa yang mengatakan bahwa orang banyak tidak maju dalam hidup rohani atau spiritual karena tidak memiliki disiplin rohani yang baik, tidak memiliki disiplin kerendahan hati yang baik. Oleh karena itu saya menawarkan ada 3 aspek di sana bagaimana kita bisa menghayati kerendahan hati. Yang pertama itu kerendahan hati dalam doa. Karena doa menjadi fondasi atau dasar spiritualitas Karmel Teresa, maka yang pertama adalah doa. Dalam doa, kita mengakui dengan jujur kelemahan dan dosa kita. Maka di dalam meditasi Santa Teresa dari Avila selalu dimulai dengan tanda salib dan mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita, pengakuan dosa. Dan mohon rahmatnya, jangan hanya datang membawa keberhasilan. Dalam doa, kita tidak sedang mempublikasikan atau mengatakan kepada Tuhan bahwa saya sudah berhasil melakukan kebaikan ini dan itu. Lalu yang kedua, dalam komunitas dan keluarga, yaitu mau mendengarkan orang lain, tidak merasa paling benar, dan siap mengakui kesalahan. Ini adalah cara praktis untuk bisa menumbuhkan kerendahan hati di dalam diri kita. Lalu di dalam pelayanan kita, pelayanan dalam bentuk apapun, dalam pekerjaan kita, mengingat bahwa karya yang berhasil bukan karena kita pandai, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena rahmat Allah bekerja melalui kita. Artinya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, segala keberhasilan itu karena kebaikan Allah, karena Allah yang memampukan kita. Maka tugas kita hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tugas kita sebaik mungkin, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Dan sebagai penutup, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengambil kutipan dari Santa Teresa. Santa Teresa berkata demikian, kerendahan hati adalah jalan yang membuat kita menemukan Allah yang sejati. Coba kita renungkan bersama kata-kata Santa Teresa ini, bahwa kerendahan hati adalah jalan yang membuat kita menemukan Allah yang sejati. Karena ada kecenderungan ketika kita sombong, kita menjadikan Allah bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama kita. Kita akan menemukan ilah-ilah yang lain, bukan Allah. Oleh karena itu kerendahan hati memampukan kita untuk bisa membuat pembedaan. Ini apakah kehendak Allah ataukah kehendak manusia. Kalau kehendak manusia, maka kita jangan mengikuti itu. Tapi kalau kehendak Allah, maka akan membawa kita pada kesempurnaan dan kebaikan hidup. Sukacita dalam hidup. Semakin rendah hati, semakin kita terbuka pada rahmat-Nya. Rahmat Allah akan mengalir di dalam diri kita kalau kita mau merendahkan diri, merendahkan hati kita, membuka hati kita untuk belajar dari Allah. Kita semakin kaya di dalam hidup rohani. Kita semakin dekat dengan Allah. Oleh karena itu, mari kita mohon rahmat-Nya agar kerendahan hati menjadi dasar seluruh hidup rohani kita. Itu saja saudara-saudariku yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga kita semakin maju dalam kesempurnaan kerendahan hati dan kita menemukan Allah yang sejati. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.